Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Saudara-saudari, sebelum kita memulai segala aktivitas dan tugas-tugas kita dalam satu hari ini, mari kita berikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini Anda diberi pilihan, apakah mau menjadi orang Kristen tetapi Anda harus mengalami aniaya, atau Anda menjadi orang Kristen tetapi tidak mengalami aniaya? Kira-kira mana yang Anda pilih? Tentu saya dan Anda hampir semua kita memilih mau menjadi orang Kristen yang tidak teraniaya. Tetapi walaupun demikian, ternyata Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran adalah orang yang berbahagia. Bahkan mereka adalah yang empunya kerajaan surga, sebagaimana firman Tuhan katakan. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, bagi orang-orang Kristen yang saat ini merasa teraniaya, apakah aniaya tersebut timbul karena kebenaran dan karena kesalahannya sendiri? Banyak orang Kristen yang merasa cukup puas dengan dirinya dengan merasa teraniaya. Misalnya karena hidup serba kekurangan, padahal hal tersebut terjadi karena dia melakukan kesalahan pengelolaan keuangan. Ada juga orang Kristen yang merasa sudah dihina dan dicela, bahkan merasa difitnah dan dipandang sebagai suatu anugerah. Padahal hinaan, celaan, bahkan fitnah tersebut sebenarnya memang karena kesalahan yang dilakukan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang Kristen akan berbahagia jika mereka dicela, dianiaya karena Tuhan, bukan karena kesalahan yang Anda lakukan sehingga Anda harus menderita. Ibaratnya, kalau Anda tidak mematuhi peraturan di dalam undang-undang berkendaraan lalu lintas, Anda celaka, bukan berarti Anda menderita karena Kristus itu. Bahkan mengenai kata fitnah itu sendiri, kita harus belajar sungguh-sungguh apa artinya kata fitnah. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan fitnah sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merusak nama baik, merugikan kehormatan orang. Artinya fitnah itu adalah perkataan bohong
yang tidak benar, perkataan yang tidak benar. Jika memang orang menghina kita karena kesalahan yang kita lakukan, itu bukanlah fitnah, melainkan fakta. Karena itu dalam hal ini kita tidak bisa mengakui bahwa kita difitnah, melainkan memang faktanya kita melakukan segala yang jahat dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, jika kita difitnah padahal kita melakukan kebenaran, sama seperti Tuhan Yesus menderita dan difitnah karena melakukan yang benar di hadapan Allah Bapa. Maka kita patut bersuka cita, bergembira karena apa yang dialaminya. Alasan kita bersuka cita dan berbahagia karena upah kita besar di surga. Tentu dalam hal ini kita harus melihat kehidupan para nabi-nabi di masa-masa perjanjian lama yang telah mengalami aniaya karena memilih hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana nabi-nabi di masa lalu seperti Elia, Yeremia yang mengalami penderitaan dan sengsara karena menyuarakan suara Tuhan yang benar meskipun berbeda dengan pendapat sang raja yang berkuasa saat itu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk dianiaya dengan benar, supaya kita paham, memahami, mengerti apa sebenarnya aniaya oleh karena kebenaran Kristus. Oleh karena itu, dianiaya dengan benar itu dapat diartikan sebagai menderita karena kebenaran. Kalau kita tidak sampai mengalami penderitaan fisik karena melakukan yang benar, minimal jiwa kita akan tersiksa dan menderita jika kita melihat orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Kita mungkin tersudut jika kita tahu apa yang benar dan tetap bertahan dengan prinsip kebenaran walaupun orang lain melakukan yang sebaliknya. Jika kita setia seperti itu, maka itulah menderita karena kebenaran, karena Kristus. Siapakah kita menderita karena kebenaran yang sejati? Apakah Anda? Apakah keluarga? Apakah saya? Tetapi masih kita harus ingat sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Mereka yang teraniaya oleh karena Kristus, mereka akan mempunyai, akan memiliki kerajaan surga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.